membahas tentang harta, rupa, dan tanggung jawab. Dulu di awal-awal pertama kali kita mengalami yang namanya jatuh cinta, mungkin teman-teman ada yang jatuh cinta di usia SD barangkali ya, atau di usia SMP atau di usia SMA baru pertama kali jatuh cinta. Biasanya kita mencintai seseorang itu karena apa? Karena fisiknya, ya enggak? Karena dia ganteng misalnya, karena dia cantik misalnya. Aku nanti kalau nikah sama dia, aku bisa memperbaiki keturunan, misalnya kayak gitu. Atau nanti keturunanku akan naik derajat, ya, seperti itulah kira-kira. Nah terus tapi lama-kelamaan agak dewasa sedikit ya, kita mulai berpikir bahwa tapi kan kalau misalkan aku hanya mementingkan fisik itu bisa berubah gitu loh seiring berjalannya waktu, bisa memudar gitu. Yang mungkin tadinya tuh cantik banget, tadinya tuh ganteng banget, lama-kelamaan ya pasti keriput juga gitu loh. Lama-lama kita mulai berpikir kayaknya aku nyari yang banyak duitnya aja deh gitu, biar kalau kemana-mana aku bisa kemana-mana, aku bisa beli apa aja. Terus lagian fisik itu bisa dibantu oleh harta itu tadi gitu. Kadang ada orang yang seperti itu. Kalau misalkan duitnya banyak kan bisa perawatan, nanti juga tetap cakep walaupun udah tua, masih terawat kayak gitu. Tapi apakah standar di dalam kita memilih pasangan itu hanyalah fisik dan juga harta saja gitu? Karena sebetulnya ya, ketika kita sudah benar-benar berumah tangga, hal-hal semacam itu kayak semacam ternyata ada hal yang lain yang jauh lebih harus kita utamakan dibanding kedua hal itu gitu. Apa itu? Ya yang pertama adalah seseorang yang memiliki pemahaman agama yang bagus, pemahaman agama yang baik gitu. Karena percuma kan kalau misalkan dia secara fisik dia oke, secara hartanya dia banyak gitu, tapi dia nggak bisa membimbing kita gitu loh. Ya ngapain gitu, dia sholat aja enggak misalnya. Kita terlalu mengutamakan looknya dia gitu, fisiknya dia, hartanya dia, tapi kita menyepelekan ibadahnya dia gitu. Oh ternyata dia nggak rajin ibadah, dia nggak bertanggung jawab kayak gitu. Setelah menikah ternyata ya, yang kita cari itu bukanlah fisik dan juga harta gitu. Karena fisik dan harta itu masih bisa diupayakan, pokoknya nyari duit aja, ntar kalau duitnya udah dapet, fisik itu bisa dirawat lah kayak gitu. Tapi kalau masalah yang basic ya, seperti agama gitu, itu kalau sejak awal dia udah sering meninggalkan sholat gitu, dia Allah aja dia tinggalkan, apalagi kamu kayak gitu loh. Apalagi kita pasti ditinggalin sama dia gitu, disepelekan gitu, nggak dianggap lah kayak gitu. Tapi kalau kita memilih seseorang yang dari agamanya ya, dari agamanya dia bagus, dia solih, dia bertanggung jawab, karena kedua hal ini penting sekali ya, insya Allah yang lainnya akan terangkat gitu loh. Setelah menikah nih ya, ketika kita memilih seseorang yang agamanya baik, akhlaknya baik, dan dia bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab dalam arti dia mau bersungguh-sungguh mencari nafkah ya, walaupun mungkin hartanya sekarang nggak seberapa, tapi dia benar-benar bersungguh-sungguh, aku harus bertanggung jawab terhadap istriku dan anak-anakku, jadi aku harus bekerja keras untuk mencari nafkah kayak gitu. Nah kalau misalkan kita nyari yang seperti itu, nah, insya Allah kita akan lebih tenang. Oh ya ternyata aku memilih seseorang yang benar gitu, nggak cuman face-nya yang cakep gitu, yang nggak cuma wajahnya yang bagus, nggak cuma hartanya yang banyak, tapi benar-benar dia bisa memuliakan aku, bisa membuat aku tenang gitu. Kalau misalkan aku marah, dia bisa menenangkan aku. Kalau misalkan aku butuh dibimbing, aku butuh diarahkan, dia bisa mengarahkan dengan baik kayak gitu. Nah ternyata yang kita butuhkan itu bukanlah semata hal-hal yang bersifat fana ya, rusak, yang benar-benar bisa hilang. Karena fisik itu bisa diambil Allah seketika, bisa tiba-tiba memudar seiring berjalannya waktu. Harta juga bisa tiba-tiba bisa diambil oleh Allah gitu ya. Misalkan ada orang yang tadinya gajinya tuh tinggi, bekerja di perusahaan yang gajinya tinggi, tapi kemudian dia di PHK di tengah jalan ketika sudah menikah dengan kita, bisa seperti itu. Tapi kalau agamanya baik, akhlaknya baik, dia bertanggung jawab, sejak awal kita sudah memilih orang yang seperti itu, insya Allah nanti ketika kita menikah justru kita akan merasa semakin lama dia itu semakin ganteng gitu. Ternyata dia ganteng ya, padahal dulu aku memilih dia itu bukan karena wajahnya dia, bukan karena fisiknya dia, tapi ternyata setelah menikah karena akhlaknya dia baik, karena agamanya dia baik, aku juga jadi ngerasa semakin lama dia itu justru semakin tampan kayak gitu.
Nah itu sekilas dari saya ya, tentang apa tadi, harta, kemudian rupa, kemudian solih dan bertanggung jawab. Nah itu memilih yang mana gitu. Nah bagi teman-teman yang ngerasa membutuhkan apa ya, persiapan pernikahan ya, atau saat ini sedang mempersiapkan diri di dalam pernikahan, boleh banget mengikuti seminar kelas seminar pranikah online saya yang insya Allah akan diselenggarakan di tanggal 1 Juli 2020 ya. Saat ini sedang dibuka pendaftaran untuk itu. Nanti akan kita bahas tentang persiapan pernikahan, tentang manajemen konflik dalam rumah tangga, tentang penghalang jodoh ya, mulai dari gangguan apa saja, gangguan jin dan sebagainya juga kita bahas. Itu ada ruqyah juga, ada audio ruqyah juga, kemudian ada fikih pernikahan, ada macam-macam. Insya Allah akan berlangsung selama 3 minggu. Jadi itu lama banget, dan itu akan rutin kita bimbing selama itu gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.